Halo semuanya, selamat bergabung di PR Media. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul In Time, yang dirilis pada tahun 2011, yang dimana kita semua akan tahu betapa pentingnya arti sebuah waktu. Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke alur cerita filmnya. Cus. Cerita diawali dari seorang remaja yang terbangun dari tidurnya dengan kesempatan hidup yang hanya satu hari. Loh, kok bisa? Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, di ceritanya ini bahwa setiap manusia yang baru terlahir ke dunia, semua hidupnya sudah direkayasa secara genetik. Rekayasa genetik itu adalah suatu organisme yang sengaja dimodifikasi, di mana biasanya itu menggunakan DNA dan transformasi gen untuk menciptakan variasi baru karena populasi peradaban manusia yang semakin sekarang dan terus berkembang. Hingga kita bisa simpulkan bahwa rekayasa genetik itu di dalam alur cerita filmnya menghindari terjadinya dari kepadatan penduduk. Maka setiap manusia yang baru terlahir di dunia diberi waktu hanya dengan selama 25 tahun semasa hidupnya. Uniknya di dalam film ini, jenis transaksi yang biasa kita lakukan sehari-hari dengan mata uang diganti dengan masa waktu yang sudah ditetapkan selama 25 tahun. Dan selama 25 tahun itu, kita bisa mempergunakannya untuk hal apa aja. Bisa membeli sembako, sabun, odol, perabotan rumah tangga, bayar listrik, token listrik, bayar iuran BPJS, bayar utang di warung Po Indun, gaya hidup, serta apa saja yang kita mau. Tidak dengan uang, begitupun dengan biaya kehidupan lainnya. Serta penghasilan pun dibayarkan dengan waktu. Jadi gajiannya itu dibayar dengan waktu ya. Oke, lanjut. Pria ini bernama Will Sales. Ia memiliki seorang ibu yang tinggal bersamanya, yang memiliki umur pas 50 tahun, dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Loh, kok bisa 50 tahun? Tadi kan katanya jatah hidup itu selama 25 tahun. Ya, gini. Ya jelas bisa dong, dengan bekerja keras banting tulang dari pagi pulang pagi. Kan penghasilannya itu digaji dengan waktu tambahan. So, kalau mau hidup lama, makanya harus berjuang kerja keras. Nah, dengar tuh. Terus gimana dengan yang boros setiap hari belanja di online? Ya, semakin boros semakin cepat Anda metong. Oke, lanjut. Orang tua Will kebetulan single parent. Ayahnya meninggal akibat pertarungan semacam kayak adu panco gitu kalau di sini ya. Untuk via transaksi mereka bisa berjabat tangan seperti ini, atau mentransfer waktu, atau bisa dengan seperti ini. Nah, di sini ini sebagai pengganti kartu ATM. Dan Will bekerja di tempat produksi pembuatan mesin alat transaksi yang setiap seminggu sekalinya mendapat upah. Namun, kota di mana Will dilahirkan selalu mengalami krisis ekonomi. Mulai dari pajak naik, harga kopi naik, bahkan gaji Will pun harus terpotong karena target yang diinginkan perusahaannya naik, dan itu tanpa ada pemberitahuan. Selalu ada orang yang mati di setiap harinya karena kehabisan waktu akibat kerasnya dampak krisis tersebut. Cukup gila ya, kerasnya hidup di sana. Scene pun berganti di mana Will pergi ke diskotik untuk melepaskan kesetresannya dengan kenyataan hidup yang keras ini. Dia menemui temannya yang bernama Borel. Sesampainya Will bertemu Borel, Borel pun bercerita bahwa dia bertemu orang yang memiliki waktu yang sudah berabad-abad. Orang tersebut tepat di hadapannya. Lanjut, tanpa disadari orang tersebut sudah diincar perampok yang sudah mengamati dia dari tadi. Perkara dia tahu sasaran yang memiliki begitu banyak waktu di lengannya. Tapi di sini Will tahu bahwa ada perampok yang mengamati orang tersebut. Dan disinilah awal dari permasalahan filmnya yang akan berlanjut saya ceritakan. Seketika Will mendekati target dari si perampok. Dan Will memberitahu orang itu bahwa dia bukan hanya sekedar dirampok, tapi bahkan bisa dibunuh. Dan seling beberapa menit kemudian perampok itu melakukan aksi dengan timnya yang sudah siaga 1. Kemudian Borel memperingati Will agar tidak ikut campur dalam hal tersebut. Tapi Will di sini bersikeras untuk menyelamatkan orang itu sampai akhirnya dibawa ke suatu tempat di mana penjahat itu tidak mengetahui keberadaan Will dan orang tersebut. Waktu pun berjalan dengan Will yang hanya punya waktu 18 jam lagi untuk hidup. Dan orang yang sudah diselamatkan oleh Will mengetahui hal tersebut. Sampai seketika orang itu memberinya waktu untuk Will
ketika Will sedang tertidur dan dia hanya menyisakan waktu 5 menit. Kemudian dia mati. Sebelum kematiannya, dia memberi info kepada Will alasan kerasnya hidup di kota, bahwa untuk tetap hidup abadi harus ada yang mati. Seperti itu kata-kata sebelum dia mati. Setelah Will mendapatkan 100 tahun itu, dia pun bingung. Dia harus apakan 100 tahun itu? Lalu dia bergegas untuk membagi waktunya 1 dekade lamanya. Seusai dia bertemu Boril, lalu dia menunggu kedatangan ibunya yang pergi ke Guardman District selama 2 hari. Disitulah Will panik karena ibunya tidak terlihat turun dari bis. Ternyata selama perjalanan pulang, ibunya menaiki bis yang tiba-tiba harganya naik dalam waktu 1 hari. Yang biasanya harga 1 jam, kini menjadi 2 jam. Sedangkan ibunya Will hanya memiliki waktu 1,5 jam. Dan terpaksa dengan berat hati ibunya Will berlari karena tidak memiliki waktu setara dengan harga bis tersebut. Di mana ia meminta bantuan kepada semua orang, namun orang lain cuek kepadanya. Sampai-sampai Will harus lari juga menghampiri arah dari sang ibu. Namun waktu tidak berpihak kepada Will dan ibunya. Di mana ibunya Will seketika kehabisan waktu. Scene pun berganti, di mana Will kini hanya seorang yatim piatu, dan dia pergi dari kota di mana dia dibesarkan. Dia pergi ke kota New Greenwich, di mana yang seisi orang di kota tersebut adalah orang-orang miliarder, orang-orang yang kaya waktu. Pokoknya tajir melintir ya, yang memiliki segudang banyak waktu. Disitulah Will memberanikan diri untuk pergi taruhan di sebuah kasino. Indeed it is. However, di mana dirinya memenangkan pertandingan meskipun dengan waktu yang dimilikinya tersisa sedikit. Menangnya dari pertandingan, Will diundang oleh seorang miliarder itu ke pestanya. Keesokan harinya Will datang dan disinilah ia PDKT oleh putrinya yang bernama Sylvia. Dan di balik kepergiannya Will, tim pengamat waktu menyelidiki tempat kejadian orang misterius yang mati itu. Oh iya, tim pengamat waktu ini sama halnya seperti polisi ya, kalau di dunia nyata. Jadi mereka selalu tahu aktivitas dan waktu di setiap semua orang yang hidup. Selain mereka mengamati banyak waktu dari setiap orangnya, mereka juga telah memasang CCTV di setiap tempat. Oke, lanjut. Tim pengamat waktu ini mengintimidasi kalau orang tersebut mati karena telah dirampok oleh Will. Dan telusurilah jejak Will kemanapun ia pergi. Sampai seketika tim pengamat waktu mengetahui jejak keberadaan Will dan langsung mendatangi tempat di mana Will berada. Sesampainya tim pengamat waktu di tengah pesta miliarder tersebut, Will dibawa dan diinterogasi. Meskipun Will sudah jujur menceritakan yang sebenarnya, lalu kemudian waktu yang di lengannya Will disita semua dan Will hanya disisakan waktu hanya 2 jam. Sampai akhirnya dengan waktu 2 jam yang Will miliki, dia menculik seorang anak miliarder tersebut. Di tengah aksi penyanderaan, Will meminta waktu kepada Sylvia, namun Sylvia tidak memberinya. Sampai seketika ada perampok yang menjebak mobil Will. Disitulah waktu Sylvia diambil oleh perampok itu dan hanya menyisakan waktu setengah jam untuk hidup. Akhirnya Will dan Sylvia sama-sama sekarat dengan waktu yang tidak sampai 1 hari. Sampai akhirnya Will harus menjual perhiasan yang dipakai oleh Sylvia untuk menyambung kehidupan mereka berdua. Di hari itu juga Will meminta tebusan ke ayahnya Sylvia sebesar 1000 tahun. Sampai waktu yang ditentukan adalah besok. Sampai keesokan harinya, ayahnya Sylvia tidak memberikan tebusan dan dengan putus asanya Will menyuruh Sylvia untuk pulang. Disinilah Sylvia tahu betapa kerasnya hidup di kota Will. Sylvia tidak menyangka kalau ayahnya setega itu. Dan ketika penjaga waktu menemukan Will, justru Sylvia menyelamatkan Will dari pemburuan penjaga waktu. Akhirnya mobil yang dikendarai oleh penjaga waktu ini dipakai oleh Will dan Sylvia untuk membegal orang-orang kaya. Dan akhirnya mereka berdua adalah buronan. Bahkan mereka berdua berani merampok perusahaan bank milik ayahnya Sylvia.
Sampai-sampai pemerintahan membuat sayembara, siapapun yang menangkap Will dan Sylvia akan dihadiahkan 10 tahun. Di tengah persembunyiannya Will dan Sylvia, para penjaga waktu mengetahui tempat persembunyian mereka berdua, dan terjadilah pengejaran dan saling baku tembak antara Will dan penjaga waktu. Sampai akhirnya Will mendapat tempat persembunyian lagi. Namun lagi-lagi diketahui bukan oleh polisi, tapi kali ini oleh perampok. Tak ingin menyia-nyiakan hadiah 10 tahun, mereka dengan santai menantang Will untuk adu kekuatan lengan dengan ketua perampok itu, di mana Will menggunakan skill peninggalan dari sang ayah. Dan tiba-tiba, ya, dengan kecepatan tangan Will menghabisi mereka semua. Akhirnya, semua perampok itu mati seketika. Scene pun berganti, di mana krisis yang terjadi di kota Will malah semakin parah. Pajak dan bunga semakin naik, semakin tinggi, semakin harinya. Akhirnya Will dan Sylvia memutuskan untuk menyerahkan diri agar krisis bisa merendah. Namun bukan itu tujuan utama Will dan Sylvia, melainkan dia ternyata menyandra ayahnya Sylvia. Perkara ayahnya yang cuek dengan nasib anaknya di luar sana. Will dan Sylvia pun berhasil mengambil 1 juta tahun dari sang ayah. Di tengah perjalanan berhasil membawa 1 juta tahun, diikuti oleh polisi dan terjadilah insiden pengejaran. Tapi usaha Will dan Sylvia tidak sia-sia, dia berhasil membagikannya 1 juta tahun itu kepada warga. Hingga akhirnya Will lari menghindari pengejaran polisi, hingga tanpa disadari polisi itu lupa dengan waktunya sendiri. Kemudian dia mati. Will dan Sylvia pun sekarat segera berlari dan menghampiri mobil dari sang polisi, yang dimana dia tahu bahwa mobil sang polisi bisa mentransfer waktu dan membaginya dengan Sylvia. Sampai akhirnya tidak ada lagi kota krisis, semuanya menjadi sama rata. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut tentang gimana kita mensyukuri dan pentingnya arti sebuah waktu, gimana kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Oke, itu aja. Makasih udah nonton alur ceritanya, dan semoga kalian selalu punya waktu yang luang untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Saya R, pamit undur diri. See you next video.